Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Citra Elvina Sembiring, guru fisika di SMA Negeri 6 Binjai. Saya percaya keberhasilan murid dalam belajar bukan ditentukan oleh banyaknya murid menghafal rumus, tetapi lebih kepada pemahaman terhadap mata pelajarannya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Praktik baik ini adalah perjalanan saya mengubah krisis di dalam kelas menjadi sebuah landasan peluncuran menggunakan prinsip hukum 3 Newton sebagai bahan bakarnya. Mari kita simak. Kondisi awal kelas fisika adalah sebuah krisis keterlibatan dan pemahaman yang dangkal terhadap pembelajaran cenderung berpusat kepada guru dan murid hanya menjadi penerima pasif informasi. Hasil asesmen awal menunjukkan skor rata-rata pemahaman konsep terhadap hukum ketiga Newton sebesar 66,67. Gambaran ini diperkuat oleh rapor pendidikan di SMA Negeri 6 Binjai. Kualitas pembelajaran dan karakter menunjukkan penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Akibatnya, kemampuan literasi, penerapan numerasi, kolaborasi, dan kreativitas murid menjadi rendah. Survei persepsi siswa melengkapi gambaran suram ini. Hanya sekitar 15 dari 109 siswa yang menyukai fisika berdasarkan hasil survei. Saya sadar, saya tidak bisa memakai cara lama untuk menjawab tantangan baru ini. Saya butuh sebuah terobosan baru. Dari keresahan inilah lahir sebuah solusi. Proyek Roket Air, sebuah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk menjadi pengalaman yang lebih bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan dengan memanfaatkan strategi SISIS atau 6CS. Murid-murid mengumpulkan botol bekas dan kardus di lingkungan sekolah, dan semua sampah ini akan diubah menjadi mesin terbang. Strategi yang pertama, embrace kultur, mulai diterapkan pada tahap ini. Dengan merangkul budaya kreativitas dan kepedulian lingkungan, proyek ini seketika menjadi lebih bermakna dan berkesadaran. Untuk meningkatkan think critically atau berpikir kritis, saya melepaskan balon yang dipompa dan balon melesat. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik. Apa yang mendorong balon ini terbang? Murid mulai berdiskusi dalam kelompok, mereka berdebat dan membongkar miskonsepsi akan hukum ketiga Newton. Bagaimana gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada balon ketika diberi tekanan. Yang pertama, Pada kegiatan inti setelah pembagian kelompok, murid menggunakan teknologi augmented reality untuk memvisualisasikan konsep apapun. Pemahaman akan bagian-bagian terpenting dari roket dan mulai menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam tampilan 3D augmented reality. Kegiatan ini menumbuhkan kreativitas siswa dalam mendesain sirip roket, mengukur, memotong, dan bereksperimen dengan berbagai bentuk nozzle atau lubang semburan. Disinilah kreativitas siswa meledak. Setiap kegagalan bukanlah akhir, tapi data untuk perbaikan. Strategi berikutnya adalah connectivity and collaborativity. Setiap kelompok punya tim dan perannya masing-masing. Proyek ini menyatukan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Kelas yang tadinya hening kini berubah menjadi bengkel rekayasa yang seru. Mereka berdebat dalam kelompok, mendengarkan, dan mencari solusi bersama untuk menciptakan roket air dengan desain yang sempurna. Kemudian kelompok melakukan aksi bagaimana roket air bekerja dari hasil desain kelompok dan dengan menerapkan prinsip hukum ketiga Newton. Setelah melakukan aksi festival roket, setiap kelompok mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Mereka menjelaskan cara kerja roket menggunakan konsep fisika hukum 3 Newton. Setelah 2 minggu pembelajaran, transformasi terasa nyata. Secara kuantitatif, skor pemahaman konsep murid tentang hukum 3 Newton naik dengan rata-rata skor 77,78. Namun sesungguhnya, perubahan terbesar ada pada sikap murid. Murid yang tadinya pasif kini menjadi proaktif dan percaya diri.
Mereka yang tadinya takut gagal kini menjadi tangguh dan memandang kegagalan sebagai umpan balik. Salah satu murid Khairunisa berkata, dulu dia hafal aksi sama dengan minus reaksi, tapi tidak mengerti apa maksudnya. Sekarang Khairunisa melihat bahwa aksi itu adalah semburan air ke bawah dan reaksi itu adalah roket yang melesat ke atas. Ternyata fisika itu nyata. Praktik baik ini mengajarkan saya bahwa di dalam diri setiap murid ada potensi yang siap untuk meluncur. Tugas kita sebagai guru bukanlah mengisi kepala mereka dengan segala macam rumus, tetapi membantu mereka membangun landasan peluncuran untuk mimpi mereka sendiri. Mari Bapak Ibu Guru, kita bantu murid kita terbang setinggi-tingginya. Terima kasih.